penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim trauma healing. Mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya masih dianggap berstatus anak. Harapan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya berharap sekolah segera kembali normal dan aktivitas belajar bisa kembali pulih. Untuk motif masih didalami oleh Densus 88 dan Krim Polda Metro Jaya. Jadi setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua dari keterangan saksi, Pak Kapolri sudah menyampaikan, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya, akan melaksanakan rilis secara lengkap kepada rekan-rekan sekalian, sehingga tidak bias isu, motif, ataupun kejadian yang terjadi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kita sama-sama menjaga ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati, kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Baik, kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mbak Irma, tadi pernyataan polisi ini masih anak yang berhadapan dengan hukum dan diduga adalah juga siswa di sekolah tersebut. Terkait dengan bullying nih, bullying yang melatar belakangi salah satunya dan juga paparan video kekerasan. Bagaimana regulasi emosi sebenarnya di usia tersebut, usia SMA ini, apakah memang masih begitu labil untuk mendapatkan tindakan perundungan dan juga paparan video kekerasan? Oke, jadi kalau kita bicara konteks anak remaja itu sudah pasti pertama kan kemampuan perencanaannya, kemampuan mempertimbangkan segala sesuatu itu kan masih dalam proses pembentukan ya Mbak. Jadi kecenderungan-kecenderungan yang terjadi mereka hanya ada ingin pemuasan secara instan, kesenangan-kesenangan secara instan. Nah, kalau kita bicara konteks remaja dan bullying ini kan adalah konteks yang umum sekali sebetulnya terjadi karena mungkin ada perbedaan pandangan, lalu kemudian mereka nggak tahu caranya mengkomunikasikan dengan sehat dan mungkin sebelumnya dia juga nggak terlatih sehingga ketika terjadi konflik atau mungkin dia melihat ada sosok yang berbeda dari dia, sosok yang lemah, sosok yang mungkin nggak sesuai dengan kelompok, itu kemudian jadi sasaran. Nah, memang yang paling penting banget adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa, ya orang dewasa yang berdekatan dengan anak, melatih mereka, melihat dan menjadi lebih peka. Contoh, kalau kita bicara konteks secara perundungan, kalau dalam sistem sebuah institusi, kalau dalam sistem itu secara cepat dan tanggap untuk bisa menganalisis korbannya siapa, pelakunya siapa, ada hotline-nya, kemudian ada mitigasinya, itu sebetulnya masih mungkin untuk bisa dibantu ya sehingga tidak terjadi berulang-ulang. Tapi kalau misalnya sistemnya juga konteksnya belum kuat atau tidak konsisten, maka ini akan sangat memungkinkan terjadi lagi. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana sekolah dan orang tua itu membina dari segi regulasi emosinya. Artinya ini sekolah dan juga orang-orang dewasa di sekitar ini gagal mendeteksi adanya tindakan perundungan terhadap bisa jadi atau mungkin ditutupi bisa jadi juga ya, terus kemudian kurang peka bisa jadi juga. Jadi ada banyak sekali sih sebetulnya apa yang mendasari kok ini terjadi berulang, atau mungkin juga sistemnya yang belum ajak gitu ya di dalam institusi ini ya, atau ya tadi gitu anak-anaknya sendiri yang memang dari latar belakangnya secara emosional gampang sekali gitu terpicu sama segala sesuatu. Nah, itu kalau bisa berbicara secara emosi, apakah kemudian usia-usia remaja di SMA ini, tingkat SMA, apakah mereka juga sangat rentan secara emosi, mungkin juga khususnya selain bullying, rentan terpapar dengan
kekerasan-kekerasan ketika bermain video game gitu. Sangat mungkin karena kan memang cara bekerja otak mereka itu dipengaruhi oleh kesenangan sesaat. Ya, jadi kalau misalnya mereka main, dopaminnya itu akan bereaksi gitu ya, terus adrenalinnya juga ya, terus bisa juga intensi kemarahannya jadi semakin intens. Ketika dia main di game, ini belum selesai kemarahan di gamenya, kemudian dia lampiaskan pada orang-orang di sekitar dia, itu sangat possible sekali gitu untuk dilakukan sama anak-anak remaja. Gitu. Saya mau ke Mas Ardian. Mas Ardian, kalau dari pengamatan Mas Ardian sendiri terkait kajian video game ini, apakah memang saat ini Indonesia juga sudah ada darurat video game kekerasan begitu? Oke, kalau dibilang darurat, saya pikir tidak ya, belum gitu. Kalau bilang ada atau tidak itu belum ada gitu. Cuman begini, yang paling penting bagi saya itu seperti kata Mbak Irma tadi, itu bagaimana meningkatkan awareness kita terhadap katakanlah dalam konteks ini video game gitu. Nah misalnya itu bisa dilakukan dengan literasi digital dalam bentuk dalam video game. Nah, sebetulnya di UGM dan universitas di seluruh Indonesia itu kita punya literasi digital ya. JAPLID ya, jaringan pegiat literasi digital itu sebetulnya sudah ada. Dan itu bukan hanya ngomong tentang video game, itu ngomong hampir apapun tentang pinjaman online, judi online, tentang hoax politik dan sebagainya. Nah, video game itu hanya sebagian dari fenomena komunikasi digital dan new media gitu ya. Jadi kalau dibilang konteksnya kekerasan, saya pikir video game itu nggak satu-satunya. Banyak sekali juga tayangan-tayangan di media sosial itu yang mempromosikan bentuk-bentuk kekerasan. Walaupun itu dalam bentuk bercandaan maupun dalam bentuk yang serius ya, tayangan-tayangan serius maupun dalam tayangan-tayangan yang bercandaan. Dan itu banyak mempromosikan. Nah, kalau dibilang apakah tadi ada darurat gitu, saya pikir belum atau jangan sampai lah gitu. Jangan sampai lah. Baik. Masalahnya tadi ya, itu problem literasi media saja, literasi media digital di Indonesia. Kadang anak atau orang yang tadi seperti Mbak Irma bilang lah, kalau lagi seneng ya seneng gitu ya, bermain game itu kan bahagia ya. Seperti kalau dulu mungkin main di lapangan gitu kan ya bahagia gitu, sampai maghrib juga nggak ada yang berhentiin ya. Nah dopaminnya juga naik gitu. Nah ini sama gitu. Jadi kalau dibilang darurat, saya pikir itu masih jauh gitu. Baik, Mas Ardian, lalu bagaimana sih kalau berbicara literasi digital, apakah rating secara usia dari video game atau game-game yang ada di Indonesia saat ini, apakah Mas Ardian menemukan ada yang sebenarnya tidak sesuai, mungkin video kekerasan di dalamnya itu tidak sesuai dengan rating yang sudah diberikan gitu? Usia bermain begitu ya mungkin bisa dibilang. Ya, ini menarik pertanyaannya, karena begini, di Indonesia itu video game itu sebetulnya sudah mulai di rating itu semenjak zamannya Pak Anies itu, kalau tidak salah itu dulu ada Indonesian game rating itu yang kita mengadopsinya dari rating di Amerika ya. Jadi itu sebetulnya sudah dibuat rating gitu. Nah cuman problemnya adalah di Indonesia ini kan cukup kompleks ya. Jadi ada penjual, ada orang tua, yang paling dekat itu seharusnya orang tua merating. Jadi orang tua itu banyak menganggap anak bermain game itu wajar dan game itu mainan anak-anak. Nah ini yang salah menurut saya gitu. Karena itu seperti saya ngomong, film itu adalah tontonan anak-anak, nggak bisa gitu. Anak-anak nggak boleh nonton film-film di atas 21 tahun gitu ya. Misalnya anak saya 7 tahun gitu, nggak mungkin saya tontonkan 18-17 tahun gitu. Dia akan nonton paling tidak yang 7-8 tahun juga ya. Jadi video game itu sama. Nah, keignoransan orang tua ini yang sebetulnya menurut saya salah satu faktor penting ya dalam literasi media digital ya. Kalau orang tua sendiri nggak paham, nah dia akan membiarkan. Nah, banyak sekali ini contohnya. Nanti waktunya habis, tapi ini banyak sekali contohnya. Saya bisa memberikan contoh ini banyak. Baik. Nah, intinya orang tua itu yang abai. Pertama di situ. Yang kedua, ya otomatis dari penjual sama seperti orang membeli rokok itu loh. Kadang-kadang kita masih melihat anak kecil membelikan rokok di mana? Ya, betul. Di warung gitu ya, Mas Ardian ya? Di warung gitu ya. Itu bebas gitu. Padahal kan tidak boleh sebetulnya. Nah, ini
penjualnya juga harus paham. Nah, kalau masalah regulasi sebetulnya di Indonesia itu sudah ada, tadi saya bilang rating itu sudah ada, dan itu sebetulnya sudah dari zamannya Pak Anies waktu jadi menterinya Pak Jokowi itu. Nah, tapi memang penerapan atau menjalankannya itu memang belum, dan itu bisa, kalau mau menjalankan itu juga harus hati-hati. Seperti film sebetulnya. Itu kalau bisa seperti itu, nah itu bagus gitu. Baik. Terima kasih Mas Ardian. Saya mau terakhir ke Mbak Irma. Mbak Irma, apapun alasannya, apakah itu bullying, kemudian paparan kekerasan, bagaimana memutus mata rantai ini, Mbak Irma? Pertama, kalau saya sih melihat bahwa orang tua dan sekolah dan juga kita secara umum mengajarkan selain literasi digital, literasi emosi. Itu penting banget ya, karena memang literasi emosi itu di dalamnya ada konteks empati, bagaimana dia bisa melihat orang lain, sisi emosi orang, sisi emosi diri sendiri, lalu kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang sehat. Dan tentunya kita sebagai orang dewasa, orang tua dan juga guru sebagai jembatan antara rumah dengan sekolah, itu juga bagaimana dia sendiri gitu mengelola dirinya. Jadi kalau model belajarnya saja penuh kekerasan, ya sudah pasti ini akan juga berdampak, ditambah kalau tadi konten-kontennya dengan kekerasan. Artinya ini memperkuat pemahaman dia bahwa kekerasan adalah bentuk komunikasi. Nah, itu sebetulnya yang harus kita highlight sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak. Ya, perlukah di lingkungan pendidikan ada misalnya nomor tanggap cepat gitu? Sangat dibutuhkan. Jadi hotline saja nggak cukup, tapi pertolongan pertamanya untuk si korban dan juga penanganan bagi si pelaku. Dan kemudian ini konsisten, sehingga anak merasa sekolah itu adalah ruang aman kalau dia bercerita ketika ada teman-teman yang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Karena kan masuknya juga sudah ke cyber, di mana mungkin nggak di sekolahan kan terjadinya gitu kan, tapi anak ini adalah siswa dari tempat itu. Jadi intinya adalah ada ruang aman untuk mereka bercerita. Kalau di rumah aja nggak aman, di sekolah nggak aman, kemana mereka akan minta tolong gitu. Baik, terima kasih Mbak Irma untuk penjelasannya pada pagi hari ini, dan juga Mas Ardian. Tentunya kita berharap bagaimana kasus ini menjadi kasus yang terakhir deh. Jangan sampai ada lagi kemudian paparan-paparan. Bahkan juga saya kan penikmat video game gitu. Jangan kemudian video game bullying yang mengandung unsur-unsur kekerasan ini juga artinya mempengaruhi emosi dari remaja-remaja di Indonesia begitu. Terima kasih untuk seluruh narasumber pada pagi hari ini, dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda.